Di bulan ini setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nafsulah yang tertinggal dalam diri kita, maka tak heran ketika di bulan ini terkadang masih ada beberapa orang yang khilaf melakukan maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu anin niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita, memberikan umur nikmat sehat sehingga kita bisa hadir dalam bulan yang penuh rahmat, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu anin niran. Barang siapa yang bergembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Begitu besar fadilah bulan Ramadan. Bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap muslim muslimat untuk berpuasa, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan niat yang khusus. Itulah puasa pada siang hari bulan Ramadan. Di bulan ini setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nafsulah yang tertinggal dalam diri kita, maka tak heran ketika di bulan ini terkadang masih ada beberapa orang yang khilaf melakukan maksiat. Karena apa? Karena selalu menuruti hawa nafsu. Maka ahli hikmah mengatakan, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa sahwatin itu ar-ridha anin nafsi. Asal setiap maksiat, setiap kelalaian, syahwat itu adalah ridho dengan nafsu. Sebaliknya, asal setiap ketaatan, setiap kebaikan-kebaikan, orang menahan hawa nafsu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan hari ini, tahun ini, kita siapkan diri kita untuk melatih hawa nafsu kita, mengarahkan hawa nafsu kita kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nafsu kita ini berpindah dari nafsu ammaratum bisu berpindah ke nafsul lawamah. Ketika berpindah ke lawamah, terus dimujahadahi, ditentang, dilawan dengan ketaatan-ketaatan,
maka nafsu itu terus akan berpindah ke nafsul mutmainnah. Setelah terus dimujahadahi dengan amalan-amalan, dengan ketaatan-ketaatan ditentang hawa nafsu ini, terus nafsu ini akan naik kepada nafsu mulahamah. Terus dimujahadahi, maka nafsu akan terus menaik tingkatannya menjadi agak suci, tingkatannya agak bersih. Nafsu akan terus menerangi, keluar dari hatinya cahaya-cahaya. Naiklah kepada nafsu yang diridhoi. Nafsu yang diridhoi. Maka dengan nafsu yang ini akan tampak asar-asar kemuliaan-kemuliaan dengan taat kepada Allah. Jawarihnya akan selalu taat kepada Allah. Hatinya akan selalu ta'alluq, sambung kepada Allah. Ini nafsu ketika dimujahadahi, ketika sungguh-sungguh ditekan, ketika sungguh-sungguh dilawan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan yang mulia ini penting kita adakan riyadhah untuk hawa nafsu kita. Lisan ingin berbicara aib seseorang, maka ditahan. Telinga ingin mendengar aib seseorang, maka ditahan. Apa saja yang bertentangan dengan syariat ditahan, kemudian dialihkan kepada perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian dengan pesan yang singkat ini, semoga menjadikan diri kita semakin dekat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.